Sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita sama-sama ingin diberkati, rindu diberkati oleh firman Tuhan. Dan hari ini sama-sama mari kita membaca dalam 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-15. Kalau Bapak Ibu mungkin pegang Alkitab atau mungkin punya handphone yang ada Alkitabnya, mari kita sama-sama buka dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Di sini berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ayat yang ke-16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, ayat firman Tuhan ini berbicara tentang seseorang yang tanpa sadar atau dia sadar, dengan kata-katanya itu menusuk hati sesama. Mungkin melemahkan iman seseorang. Niatnya baik, maksudnya baik, tapi cara bicaranya itu yang membuat orang itu menjadi lemah. Sehingga orang menjadi tawar hati. Terkadang tanpa sadar kita suka mengucapkan kata-kata yang membuat orang tersinggung, sehingga membuat orang itu bukan dekat dengan Tuhan, tapi dia mulai menjauh dari Tuhan. Karena orang yang berbicara itu orang yang punya pengaruh di dalam gereja. Orang yang berbicara itu seorang pelayan Tuhan. Orang yang berbicara itu adalah seorang hamba Tuhan, bukan jemaat biasa. Dan ini banyak kita jumpai di masyarakat. Seorang pelayan Tuhan kadang menjadi batu sandungan, sehingga jemaat itu bukannya bertambah malah berkurang. Karena mereka melihat bahwa khotbah yang disampaikan di atas mimbar dalam kehidupan keseharian, dalam berkomunikasi, berbicara dengan orang lain, berbeda jauh dengan apa yang disampaikan di atas mimbar. Khotbah yang hidup itu sebenarnya adalah hidup keseharian seorang pengkhotbah itu sendiri. Jadi berkhotbah itu bukan cuma tahu berbicara, tetapi hidup sehari-hari itu menjadi khotbah bagi orang lain. Apalagi dalam soal berbicara. Sehingga tanpa sadar kita membuat orang itu menjadi batu sandungan, orang itu menjadi lemah oleh karena ulah kita sendiri. Kata-kata kita bukan mengeluarkan berkat. Kata-kata kita bukan menguatkan iman orang lain. Kata-kata kita bukan membuat seseorang itu merasa sadar bahwa dia itu bersalah. Tapi mungkin kata-kata saudara telah mengeluarkan kutuk. Tanpa sadar saudara sudah mengutuk orang. Dan ingat, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari saudara. Orang yang saudara kutuk itu, nyawa orang itu akan ditanggungkan kepada saudara. Itu sebabnya kalau dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang 15 ini berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Masih lebih jahat pembunuh manusia daripada pembunuh secara fisik. Kalau pembunuh secara fisik, dia matiin orang selesai. Tapi kalau saudara membunuh manusia, membunuh karakternya, itu lebih jahat sebenarnya dari seorang pembunuh yang membunuh orang sampai mati. Karena ini saudara membunuh karakternya saudara. Yang tadinya baik jadi tidak baik. Sehingga dikatakan
Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi seseorang itu tanpa sadar dia telah membatalkan rencana Tuhan, karena rencana Tuhan adalah membawa manusia ke dalam hidup yang kekal. Tapi karena saudara telah membunuh karakter orang, telah membunuh manusianya, manusia rohnya saudara telah bunuh, maka Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban nyawa orang itu. Saudara, kalau saudara mengutuki orang, itu namanya saudara telah membunuh karakter orang itu. Kalau saudara membunuh karakter orang itu, nyawa orang itu akan ditanggungkan kepada saudara. Nyawa orang itu akan ditanggungkan kepada saudara. Sangat mengerikan memang. Itu sebabnya harus berhati-hati kalau berkata-kata. Jangan cuma pintar berkhotbah di atas mimbar, tetapi hidup kesehariannya tidak seperti yang ada di mimbar. Saudara mungkin fasih berbicara, berkhotbah di YouTube, tapi hidup saudara apakah sama seperti yang saudara khotbahkan? Saya sendiri berhati-hati berbicara seperti ini, saudara. Saya satu saat memang pernah marah. Dan saking emosi saya itu naik, melonjak tinggi. Sampai satu saat memang saya pernah mengutuki seseorang. Namun saya sadar bahwa saya telah membunuh karakter orang itu. Dan pada akhirnya saya minta ampun sama Tuhan. Saya tarik semua ucapan saya. Saya bilang, Tuhan, saya tarik ucapan saya. Dalam nama Yesus saya tarik ucapan saya. Saya sadar saya salah. Saya tidak mau nyawa orang itu ditanggungkan kepada saya. Nah, saudara kalau mengalami seperti itu, saudara tarik lagi kata-kata saudara. Jangan saudara tidak tarik. Ingat, setiap perkataan yang saudara katakan itu dicatat dalam buku kehidupan. Setiap perkataan yang saudara ucapkan dicatat oleh malaikat dalam buku kehidupan. Kalau saudara tidak tarik kata-kata saudara, maka itu akan menjadi bumerang bagi saudara sendiri. Saudara beribadah di gereja, saudara menyembah Tuhan, tapi penyembahan saudara tidak diterima. Saudara memuji Tuhan, tapi pujian saudara tidak diterima. Saudara melayani Tuhan, berkhotbah, firman Tuhan, Tuhan tetap bela. Tapi saudara sendiri tidak ada jaminan untuk masuk dalam kerajaan surga. Saudara bilang, saudara-saudara, mari kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jemaat yang saudara ajak untuk masuk ke dalam kerajaan surga, mereka masuk surga. Tapi saudara sendiri tertinggal. Sama seperti orang teriak-teriak, Jakarta-Bandung, Jakarta-Bandung. Orangnya nyampe ke Bandung. Penumpangnya nyampe ke Bandung, tapi orangnya tetap di Jakarta. Jakarta-Bandung, Jakarta-Bandung. Penumpangnya sampai ke Bandung. Yang teriak ini cuma tinggal di Jakarta. Jangan sampai ketika pengangkatan gereja, hamba-hamba Tuhan, pemberita Injil, pelayan Tuhan menyampaikan kabar baik, tapi dia sendiri tertinggal. Kenapa sampai tertinggal? Seperti yang dikatakan dalam ayat ini, dalam ayat 15 pasal 3 dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Seorang pembunuh manusia. Tidak ada tempat di surga para pembunuh, para pencuri dan lain sebagainya. Itu sebabnya dikatakan, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tidak ada hidup yang kekal di dalam dirinya. Tujuan kita menjadi seorang Kristen, tujuan kita menjadi pengikut Kristus,
Tujuan kita untuk melayani Tuhan agar kita memiliki hidup yang kekal. Tetapi jika kita membunuh seseorang, membunuh karakter seseorang, maka kita tidak memiliki hidup yang kekal. Kita telah kehilangan keselamatan. Jangan sampai saudara kehilangan keselamatan gara-gara mulut saudara. Itu sebabnya saudara harus berdoa, Tuhan, taruhlah penunggu di dalam bibirku. Taruhlah penunggu di dalam mulutku. Itu sebabnya sangat penting setiap pagi kita berdoa. Supaya emosi kita terkendali oleh Roh Kudus. Pada saat kita mulai lengah, sudah malas berdoa pagi, saat itulah iblis memakai kelemahan kita. Setiap hari kita berbuat dosa, tetapi kalau setiap hari kita berdoa, sebelum memulai hari yang baru, begitu kita bangun pagi, kita mulai menyembah Tuhan, kita mulai berdoa, maka ada perlindungan dari Tuhan. Sepanjang hari itu dari pagi, siang, sore, dan malam hari, Tuhan jagai kita, jagai karakter kita, jagai emosi kita, jagai mulut kita agar kita tidak sembarangan berbicara. Tuhan Roh Kudus kendalikan emosi kita sehingga emosi kita itu terkendali. Setiap orang punya emosi. Kalau manusia tidak punya emosi, ya itu bukan manusia. Tuhan memang memberikan kepada manusia itu emosi. Tetapi emosi itu harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau emosi itu tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, maka emosi itu ditunggangi iblis dan akan membinasakan diri kita sendiri. Saya coba bayangkan kalau manusia tidak punya emosi. Pendeta di atas mimbar sudah berteriak, haleluya. Saudara jawab, haleluya. Amin saudara, amin. Pada saat memuji Tuhan, worship leader sudah girang-girang, sudah bernyala-nyala di atas. Sudah memuji Tuhan dengan bersorak-sorai, sudah bertepuk tangan, saudara diam aja. Saudara diam aja. Apa jadinya? Kalau manusia tidak punya emosi. Haleluya, haleluya. Masih mending kalau ngomong haleluya. Kalau cuma diam aja, haleluya. Gak enak kan dilihat. Tuhan memberikan manusia emosi, tapi emosi yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah penolong. Dia yang mengendalikan pikiran saudara. Dia yang mengendalikan mulut saudara. Dia yang mengendalikan hati saudara. Dia yang mengendalikan seluruh panca indera saudara. Itu sebabnya setiap pagi saudara harus berdoa. Orang yang malas-malas berdoa itu kebanyakan orang yang sangat riskan, sangat sensitif untuk dipakai oleh iblis. Dan ada berapa banyak anak Tuhan yang jatuh bangun dalam dosa, dan bukan cuma jatuh bangun dalam dosa, sampai pada akhirnya dia tinggalkan Tuhan dan berpindah ke seberang. Dan ini terjadi. Setelah dia berpindah ke seberang, dia menjelekkan agama yang dulu dia pernah anut. Kristus yang dia pernah kenal, sekarang dia ludahi. Sama seperti Yudas Iskariot, dia mengkhianati Yesus. Padahal Yudas sudah lama ikut Tuhan. Dan pada akhirnya Yudas mengkhianati Yesus. Saudara bisa bayangkan jika saudara seorang pimpinan perusahaan, orang kepercayaan saudara mengkhianati saudara dan menjelekkan nama saudara. Saya kalau digituin ya saya marah. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita tetap bermurah hati. Saya tidak tahu kenapa saya harus berbicara seperti ini. Mungkin saudara ada yang pernah menyakiti hati orang. Saudara memiliki satu kebencian. Saudara punya akar pahit.
Sehingga sampai saudara mengutuki teman saudara, mengutuki keluarga saudara, mengutuki lingkungan saudara. Pada akhirnya, akibat saudara mengutuki teman, keluarga, atau orang yang saudara kenal, akhirnya saudara pun tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena saudara telah membunuh saudara sendiri. Bukan membunuh secara fisik, tapi saudara membunuh karakternya. Sehingga saudara tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. Saudara berdoa, tapi doa saudara cuma sampai di genteng. Saudara memuji Tuhan, tapi pujian saudara tidak diterima. Sama seperti persembahan Kain dan Habel. Persembahan Kain dan Habel, di mana persembahan dari Kain tidak diterima. Karena dia tidak lurus di hadapan Tuhan. Saudara kalau tidak lurus di hadapan Tuhan, saudara mau teriak seperti apa? Saudara mau rajin beribadah, saudara mau rajin berpuasa, berdoa semalam-malaman, sampai tenaga saudara habis, tetap sama saja Tuhan tidak dengar. Persembahan yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita harus benar. Cara berpikir kita harus benar. Perkataan kita harus memberkati orang lain. Bukan perkataan kita melemahkan iman orang lain. Karena Paulus berkata bahwa saling bertolong-tolonglah kamu. Kita harus saling menguatkan satu sama yang lain. Kita tidak bisa menjatuhkan orang lain. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain, tetapi kita harus introspeksi diri kita sendiri. Kita kadang-kadang manusia lebih condong menuduh orang, padahal kita tidak tahu diri kita seperti apa. Firman Tuhan berkata, Yesus pernah berkata, engkau berkata, jangan mencuri. Kenapa engkau sendiri mencuri? Engkau berkata, jangan membunuh. Kenapa engkau sendiri membunuh? Engkau berkata, jangan bersumpah palsu. Kenapa engkau sendiri bersumpah palsu? Kadang begitu gampang orang berkhotbah kemana-mana. Berkhotbah di mimbar, berkhotbah di YouTube. Tapi hidupnya belum tentu seperti yang dikhotbahkan. Ini yang jadi masalah bagi hamba-hamba Tuhan. Ini yang jadi masalah bagi para pengerja. Ini yang menjadi masalah bagi pelayan Tuhan. Kita harus menyampaikan kabar baik, kabar kesukaan. Bukan pada saat kita cuma berkhotbah. Tapi pada hidup kita setiap hari. Perkataan ini harus mengeluarkan berkat. Yesus katakan bahwa setiap pohon yang tidak mengeluarkan buah akan ditebang. Buah yang dimaksud ini bukan cuma buah menyangkut kehidupan kita setiap hari, tapi buah ini menyangkut cara kita berbicara dengan orang, ada buah-buah. Orang, kehadiran kita, orang lain bisa diberkati. Kehadiran kita, orang lain bisa diberkati. Ingat, setiap kali Yesus berkata, Yesus selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis. Setiap yang keluar dari mulut Yesus itu adalah firman. Setiap Yesus berbicara itu memberkati orang. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, pada saat itu perempuan Samaria ini dituduh sebagai seorang perempuan sundal, perempuan yang tidak baik. Ketika itu Yesus berkata kepada orang Farisi, jika di antara kamu tidak merasa berdosa, baiklah dia yang pertama mengambil batu dan melemparkan kepada perempuan ini. Itu kata-kata hikmat yang keluar dari mulut Yesus. Dan pada akhirnya orang Farisi dan ahli Taurat mereka pulang. Dan Yesus berkata kepada perempuan ini, pulanglah
dan jangan berbuat dosa lagi. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu adalah kata-kata berkat. Nah, kalau kita melihat ada orang yang berbuat kesalahan, kita kadang suka menghakimi orang itu. Kita kadang menjudge orang itu. Kita kadang-kadang berkata orang ini tidak layak di hadapan Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, kita kadang-kadang membuat orang ini tersisih dalam lingkungan gereja sehingga orang ini merasa dia tidak diterima dalam kumpulan berjemaat dalam gereja sehingga dia undur dari Tuhan. Seharusnya orang yang berbuat salah kita harus rangkul. Karena Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Bukan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang benar. Tapi Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kalau kita melihat ada orang yang bersalah, kalau kita melihat ada orang yang berdosa, kita harus rangkul dia. Dan kita harus menasihati dia dengan kasih Kristus. Kita harus menuntun orang itu membawa kepada pertobatan. Mungkin saudara bukan seorang gembala sidang. Mungkin saudara seorang jemaat. Sekalipun saudara seorang jemaat, tapi saudara harus punya hati gembala. Jangan sampai saudara berpikir saya kan cuma jemaat. Ingat, pelayanan itu adalah milik bersama, bukan milik satu orang. Ketika saudara menjadi seorang jemaat, saudara dibekali oleh firman Tuhan. Sudah banyak firman Tuhan yang saudara dengar. Saudara harus menyampaikan kepada orang lain. Firman Tuhan yang saudara tahu, saudara harus sampaikan kepada orang lain. Karena semakin banyak firman Tuhan yang saudara tahu, semakin banyak Tuhan menuntut saudara. Semakin banyak yang saudara tahu, semakin banyak yang Tuhan tuntut kepada saudara. Kalau saudara sudah tahu bahwa saudara harus bisa mengampuni orang, ya saudara harus bisa mengampuni orang. Kalau saudara lihat orang itu sudah berbuat dosa, sudah berbuat salah, bukan saudara jauhi, tapi saudara datangi, saudara berdoa, saudara nasihati. Berkali-kali mungkin sudah jenuh. Tapi lama-kelamaan firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan percuma. Firman Tuhan yang sudah keluar dari mulut saudara, satu saat itu akan menghasilkan buah. Mungkin saudara belum melihat buahnya hari ini, atau besok, atau tahun depan, atau 2 tahun depan. Tapi buah dari pemberitaan firman yang saudara sampaikan kepada saudara sendiri, kepada orang di sekitar saudara, itu satu saat firman itu akan menghasilkan buah. Firman Tuhan itu bagaikan anak panah yang ditancapkan ke sasaran dan satu saat akan menghasilkan buah. Jadi firman Tuhan yang saudara sampaikan kepada orang lain, mungkin hasilnya belum instan. Karena Tuhan bukan bekerja secara instan, tapi ada satu proses. Lama-kelamaan orang itu satu saat akan bertobat. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus bukan seorang pendeta, tapi Petrus adalah seorang pengikut Kristus. Petrus adalah seorang anak Tuhan. Petrus adalah murid Yesus. Zaman dulu mana ada pendeta? Pendeta itu kan gelar organisasi. Tapi sekalipun saudara seorang jemaat, saudara harus memiliki hati seorang gembala. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu sebabnya saudara dalam berjemaat, di satu jemaat, saudara digembalakan oleh pendeta saudara. Tetapi untuk kehidupan setiap hari, saudara harus bisa menggembalakan lingkungan saudara. Mungkin dia belum kenal Tuhan. Mungkin dia orang Kristen, tapi orang Kristen yang belum bertobat. Saudara harus bisa gembalakan. Karena pendeta saudara itu tangannya terbatas. Gembala saudara yang di gereja itu tangannya terbatas. Tapi saudara yang hidup dalam berjemaat, yang hidup bermasyarakat, punya tangan yang bisa merambah kemana-mana. Dalam dunia bisnis, dalam dunia perdagangan, dalam dunia
pekerjaan, sebagai PNS, atau mungkin sebagai seorang nelayan atau seorang petani, sambil saudara bekerja, yang keluar di mulut saudara adalah firman Tuhan. Itu sebabnya selain saudara berdoa pagi, saudara juga harus banyak baca firman Tuhan. Karena kalau saudara malas membaca firman Tuhan, bagaimana saudara menyampaikan firman Tuhan ke orang lain sedangkan saudara sendiri tidak tahu? Saudara tidak mungkin akan memberitakan firman Tuhan kepada orang lain kalau saudara sendiri tidak tahu. Itu sebabnya saudara harus banyak belajar firman Tuhan. Saudara minta Roh Kudus menuntun saudara, mengajari saudara apa maksud dari firman ini. Dan Roh Kudus akan membukakan rahasia firman Tuhan. Dan saudara akan sanggup menyampaikan, punya keberanian. Roh Kudus memberi keberanian untuk saudara sampaikan kepada orang lain. Saudara memberitakan firman Tuhan bukan tunggu harus jadi pendeta dulu. Bukan. Sekalipun saudara jemaat biasa, Tuhan bisa pakai saudara untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Untuk menyadarkan orang lain. Jangan yang keluar dari mulut ini kata-kata yang menyakitkan. Sekalipun mungkin kadang-kadang orang yang saudara hadapi itu membuat saudara kesal, membuat saudara marah. Tetapi saudara harus berhikmat. Bagaimana cara supaya orang yang saudara hadapi itu pada akhirnya menyadari kesalahannya. Kalau orang emosional, saudara hadapi dengan emosional, tidak akan pernah ketemu. Yang ada malah jadi berdosa. Tapi kalau saudara hadapi orang emosional, saudara harus hadapi dengan rendah hati. Api itu akan padam kalau disiram dengan air. Itu sebabnya saudara membutuhkan air urapan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang mengalir dalam hidup saudara akan menenangkan api emosi yang berkobar-kobar. Dan orang itu akan menyadari, oh saya ternyata salah. Tapi kalau saudara hadapi orang emosi dengan emosi, maka yang ada iblis bisa pakai mulut untuk menjerumuskan saudara dan bisa membinasakan saudara. Karena firman Tuhan berkata bahwa iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ketika emosi saudara tidak terkendali, maka iblis akan masuk di situ. Emosi saudara akan dipakai oleh iblis. Dan iblis akan curi firman Tuhan yang saudara tahu. Setelah curi, dia bunuh rohani saudara. Sehingga saudara tidak punya kerinduan untuk berdoa. Saudara tidak punya kerinduan untuk baca firman Tuhan. Saudara tidak punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Setelah dia sudah mencuri, maka dia akan binasakan saudara dalam api neraka yang kekal. Karena iblis tidak mau dia sendirian masuk ke neraka. Dia akan ajak sebanyak mungkin orang Kristen. Pada akhirnya saudara mati dengan sia-sia. Itu sebabnya kita perlu untuk mengendalikan diri. Karena buah-buah roh, salah satu buah-buah roh adalah pengendalian diri. Pengendalian diri ini sangat penting. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri itu sama dengan mobil yang tidak punya rem, alias rem blong. Pada akhirnya mobil itu masuk ke dalam jurang. Tapi kalau orang yang punya pengendalian diri itu sama seperti mobil yang sangat canggih. Mobil itu bisa rem dengan sendirinya. Begitu ada jurang, ada yang membahayakan, dia akan rem dengan sendirinya. Dan itu biasanya kita dapati di mobil-mobil mahal. Seperti mobil Mercy BMW, seperti itu. Mobil-mobil Eropa itu mobil-mobil yang sangat canggih. Nah, kita lebih canggih dari BMW. Kita lebih canggih dari Mercy. Karena Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Sehingga kita lebih canggih sebenarnya.
kita bisa ngerem dengan otomatis. Kita dapat menguasai diri kita, kita dapat mengendalikan diri kita. Dan Roh Kudus yang akan membantu kita, memampukan kita untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan perkataan kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan jiwa kita, agar supaya kita tidak kebablasan, agar supaya kita tidak binasa, agar supaya kita tidak salah bicara, agar supaya kita tidak menyakitkan hati orang lain, tapi kita memberkati orang lain lewat perkataan. Lewat perkataan kita orang lain diberkati. Saya ingat satu pujian yang berkata, lagu ini kira-kira seperti ini. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan hidupku dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan hidupku dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Dalam setiap langkah kita memuliakan nama Tuhan. Setiap langkah demi langkah kita memuliakan nama Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan hidupku dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Kira-kira seperti itu lagunya. Saya memang kurang paham dengan lagu itu, karena sekarang ini kan ada begitu banyak lagu-lagu baru sehingga lagu-lagu yang lama itu agak terlupakan. Tapi kira-kira seperti itulah. Setiap hidup kita, setiap langkah-langkah kita itu memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan manusia atau memuliakan dunia ini, tetapi kita memuliakan Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kita memuliakan Tuhan. Dan semoga firman Tuhan hari ini dapat memberkati Bapak Ibu yang melihat YouTube saya hari ini. Dan sehingga saudara dapat saling memberkati. Saudara, kalau saudara pernah berbuat dosa, saudara pernah berbuat salah, hidup saudara tidak menjadi berkat bagi orang lain. Hidup saudara menjadi batu sandungan mungkin bagi saudara sendiri. Menjadi batu sandungan bagi jemaat dalam gereja. Menjadi batu sandungan mungkin buat istrimu atau suamimu atau anakmu. Hari ini saudara berkata, Tuhan, saya mohon ampun. Tuhan, perkataan saya yang melemahkan orang lain, saya tarik dalam nama Yesus. Saya batalkan semua itu dalam nama Yesus. Dan saudara harus berubah. Sama seperti yang Yesus katakan kepada perempuan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan diulang-ulang lagi. Tapi saudara harus berubah. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hari ini saudara bisa meluangkan waktu untuk melihat YouTube saya hari ini. Dan semoga hari ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tuhan, jamah setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan, biar mulut setiap umat-Mu adalah mulut yang memuliakan Tuhan. Mulut yang memberkati banyak orang. Mulut yang menyampaikan kabar baik. Mulut yang menguatkan sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pakai mulut kami untuk memuliakan Tuhan. Pakai mulut kami untuk menyampaikan kabar baik. Pakai mulut kami untuk menyampaikan kabar kesukaan. Pakai mulut kami untuk supaya kami dapat menegur dengan kasih Kristus. Dan pakai mulut kami agar mulut kami Tuhan pakai untuk menjamah setiap orang sehingga mereka diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Roh Kudus, meteraikan firman-Mu yang hamba-Mu telah sampaikan pada hari ini. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan.